Kita di sini dari kelompok 5 akan mewawancarai 2 narasumber dari 2 mahasiswa LPM nih. Nah, materi yang akan kita ambil adalah mengenai algoritma dalam jurnalistik guys. Bahwasanya yang kita tahu algoritma itu sangatlah penting dalam dunia jurnalistik nih guys. Maka dari itu, mari saksikan wawancara dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Diri, saya Alisa sama teman saya Jihan Nabila. Nah, di sini kita tuh izin wawancarain Kakak buat tugas kita kuliah jurnalistik. Ya. Wawancaranya itu cuma tentang algoritma jurnalistik aja nih Kak. Oke, siap. Sebelumnya boleh nggak Kak izin perkenalan diri dulu kakak-kakaknya? Oke, ya terima kasih sebelumnya udah ngasih kesempatan juga. Perkenalkan, nama saya Farhan Gunawan dan di sini rekan saya Eko Setir Bayu dari kita dulu dari LPM Unisma Orientasi. Nah, oke. Izin bertanya nih ya Kak, apa sih yang Kakak ketahui tentang algoritma dalam jurnalistik dan menurut Kakak itu bagaimana perannya gitu Kak? Kalau misalkan kita ngomongin algoritma ya kan, sebenarnya kita harus tahu dulu ya algoritma itu sepertinya apa sih sebenarnya algoritma itu. Betul. Jadi algoritma itu kan sebenarnya memang sistem yang dibuat gitu ya kan. Sistem yang dibuat demi mencapai keefisiensian dan efektivitas yang ada untuk nanti ke penggunanya sendiri gitu. Nah jadi tujuannya itu apa sih? Untuk mencari kepuasan si penggunanya. Nah jadi memang biasanya algoritma itu biasanya dipakai di platform-platform yang kayak misalkan di media sosial atau media digitalisasi seperti website itu semua. Nah itu memang dipakai karena untuk menjadikan data. Jadi data-data ke latar belakang si penggunanya itu loh. Jadi dia nanti akan mendata, mengkaji apa yang memang bisa dijadikan rekomendasi untuk konten kah, atau misalkan untuk informasi berita semuanya. Nah, jika kita kaitkan dengan jurnalistik sendiri, sebenarnya dalam jurnalistik sendiri itu algoritma itu memang berperan penting untuk memberikan segmentasi. Karena kan memang adanya segmentasi tersendiri dalam informasi berita. Misalkan kita ambil contoh dari politik, itu sendiri ada segmennya sendiri. Mungkin nggak semua orang ingin tahu sebenarnya apa sih politik sekarang, gitu ya. Nggak semuanya ingin tahu juga, segmented juga berarti kan. Nggak semuanya ingin tahu, tapi ada juga yang ingin tahu gitu. Nah, bagaimana biar informasi ini tetap mencapai ke orang-orang yang ingin tahu dan yang mereka suka, gitu loh. Kayak adanya algoritma tersebut yang bikin itu bisa tercapai gitu. Nah kalau misalkan memang tidak ada muncul gitu di orang lain, karena memang segmentasinya beda lagi. Mungkin orang yang nggak suka politik sukanya olahraga. Iya betul. Nah jadinya dia dikasih konten-konten yang memang seputar tentang olahraga. Olahraganya apa nih? Karena kan masih banyak lagi olahraga, cabang olahraga, ada bola, basket, terus pencak silat juga ada mungkin. Nah itu apa yang biasanya seputar informasi baru yang ada di olahraga tersebut. Mungkin dia suka bola. Oh, sekarang tadi malam ada Champions League misalkan. Dibahas aja Champions League, dikasihnya info ini menang, ini kalah gitu. Jadi sebenarnya kenapa adanya algoritma untuk mencapai kepuasan tersendiri dari si penggunanya sendiri gitu. Dan kenapa adanya juga? Karena kalau misalnya kita menggunakan zaman dahulu ya, zaman dahulu kan nggak ada namanya digitalisasi. Adanya koran, media cetak. Sebelum adanya media digital, adanya media cetak. Nah kalau misalnya kita ambil tarik koran misalkan, dalam koran sendiri, yang namanya sebuah informasi berita itu kan dalam satu halaman sendiri itu banyak berita. Ada politik, ada juga di dalamnya itu berita-berita bola, mungkin di headline-nya di depannya sendiri aja itu di halaman paling depannya aja itu dicampur aduk. Banyak yang berita-berita yang memang sebenarnya orang mungkin nggak semuanya baca gitu ya. Tapi terpaksa untuk dibaca gitu. Jadi dipaksa untuk baca. Nah, kalau sedangkan sekarang pengguna itu dibebaskan mau baca yang mana, nanti akan disalurkan berita-berita seputar itu.
yang memang relevan dengan berita yang mereka sukai dan mereka butuhkan. Itu akan kita ngomongin jurnalistik atau algoritma dalam jurnalistik. Terus kayak menurut Kakak itu ada gak sih dampak algoritma dalam jurnalistik di media sosial Google dan Instagram? Dampaknya gitu. Dampaknya balik lagi ke tadi. Jadi dampaknya itu jadi orang tuh jadi tahu mana nih yang memang yang gue suka yang mana sih. Oh ternyata yang gue suka ini nih gitu. Dan nanti akan didata lagi kan balik lagi. Dan nanti data-data tersebut akan muncul, mungkin nggak dimunculkan secara survei langsung gitu ya, tapi memang berupa langsung konten. Kalau misalnya kita tarik dari media sosial sendiri nih, Instagram misalkan, Instagram sendiri itu memang kan banyak konten-konten yang dibuat oleh orang-orang yang pastinya orang-orang punya tujuan tertentu dong bikin konten tersebut. Untuk siapa itu pasti ada dong, ada sasarannya sendiri gitu. Nah, jadi bagaimana dari sasarannya sampai adanya algoritma? Dampaknya seperti apa? Penggunanya ini yang memang membutuhkan konten-konten tersebut tersampaikan, dapat gitu. Jadi kalau ditanya dampaknya apa? Dampaknya itu nanti ke penggunanya. Penggunanya itu apakah bisa mendapatkan informasi yang mereka inginkan, konten yang mereka inginkan, atau konten yang mereka sukai gitu. Dan ada juga contohnya misalkan selain di media sosial, kalau misalnya kita ngomongin platform kayak di Netflix, Disney Plus, itu pasti sebelum kita masuk login akan ditanyain dulu kan, kamu suka film mana nih? Iya Gitu, kan? Ada film action, film horror, film drama. Itu nanti akan mereka kaji lagi, data lagi. Oh, ternyata penggunanya sukanya ini nih, pengguna gue sukanya ini nih. Nanti kalau saya rekomendasi film ini. Kan film banyak. Gak semua orang tapi suka film yang kita tonton gitu ya kan. Apa nih yang tonton yang mereka suka? Udah. Kalau misalnya di bioskop dulu kan kita harus lihat dulu film ada apa aja nih. Kalau dapat bagus senang, tapi kalau dapat yang jelek zoom. Dulu dari kita keluarin duit ternyata filmnya nggak bagus, kita nggak suka, jadi jelek kan. Nah kalau misalkan di live streaming ya, streaming platform streaming itu dia udah ada segmentasinya sendiri, terus juga orang juga udah ada reviewnya sendiri, gitu. Udah ada juga yang mereview. Jadi ini udah sistemnya itu memang sistem yang sudah dipikirkan dan memang sudah dicoba gitu loh. Paling pas pandemi ya kan, masa-masa pandemi orang nggak bisa kemana-mana, akhirnya dicoba sistem itu ternyata berjalan dengan lancar sampai sekarang gitu. Jadi dampaknya apa ya? Dampaknya kemudian langsung gitu. Terus menurut Kakak tuh algoritma di media sosial itu penting banget nggak sih? Seberapa pentingnya gitu? Kenapa penting algoritma itu Nah, di media sosial? jadi selain tujuan utamanya si algoritmanya ini itu untuk yang tadi Bapak bilang ya, sebelum saya bilang juga untuk kepuasan si penggunanya, tapi ada juga tujuan utamanya yang lain, itu untuk memungkinkan bahasanya paling enak, untuk menahan si pengguna ini tetap ada di platform itu terus gitu loh. Misalkan udah di Instagram aja, karena pasti akan diberikan pesannya, lu ngapain pindah ke platform lain, semuanya udah gue sediain di Instagram. Informasi terus dari suatu hal yang mereka suka, semuanya kan udah semuanya ditaruh di Instagram sendiri gitu kan. Itu juga pasti untuk membutuhkan engagement lah semuanya gitu kan. Nah yang nanti kan data-data yang sudah ada, data-data kayak pribadi kita gitu, misalkan hampir siapa, umur kita dari berapa, tahun berapa lahir kita, tanggal berapa, bulan apa kita lahir, itu nanti kan bakalan dijual untuk pengiklan. Jadi nanti pengiklan bisa masukin ke sosmednya untuk dilihat nih mana yang segmentasinya sesuai nih pasarnya dengan gue gitu, segmentasi dari pengiklannya itu loh. Jadi kalau dibilang seberapa penting, mungkin sekarang udah sangat-sangat penting ya, karena memang kalau misalkan kita ngomong kalau main algoritma emang media sosial mati. Sebenarnya bisa dikatakan iya, karena kan balik lagi sekarang media sosial kayak Twitter kan tahun berapa? 2007 lama banget kan. Sebelumnya ada Pet. Pet kan juga mati karena Twitter. Terus tambah lagi ada sekarang, dulu ada Facebook juga. BBM juga ada. Jadi persaingan makin ketat. Instagram lagi. Ya ciri khasnya masing-masing. YouTube juga ada. Tambah lagi kemana TikTok yang terakhir ya kan. TikTok aja itu algoritmanya sendiri
dia menggunakan algoritma yang berbeda, bikin orang jadi lebih mudah viral, lebih mudah terkenal, itu malah merusak platform yang lain. Instagram jadi bingung karena ini pada pindah ke TikTok semua nih. Apa yang bisa kita itu lagi? Mereka pada berinovasi. Iya, apa inovasi yang harus kita berikan kepada pengguna kita biar bisa orang-orang kita cepat stay di kita. Algoritma itulah yang dijadikan untuk jadi pasaran mereka gitu. Oh, ternyata gue udah melakukan data nih pengguna gue tuh lebih banyak ternyata lebih suka dari TikTok pada kemarin ke TikTok. Oh, karena video-videonya singkat, Iya betul. singkat misalkan, terus juga modelnya udah yang vertikal karena orang udah malas yang landscape udah malas karena di YouTube kan bisa sampai berjam-jam, 30 menit lebih gitu ya kan. Jadi udah mulai beralih nih, akhirnya di data bikinlah namanya IG Reels misalkan, yang hampir mirip dengan TikTok, tapi beda segmentasinya. Sebenarnya kalau di TikTok itu kan mungkin membuat orang itu jadi FYP. Kalau di Instagram itu lebih general, jadi semua orang tuh bisa ada. Gitu. Kalau di TikTok kan memang di-push banget satu akun yang memang mereka berpotensial untuk jadi viral, akhirnya ditarik terus gitu. Jadi dia viral sendiri. Makanya kan kalau misalnya kita follow yang di TikTok gitu ya, jarang kita kenal lagi kan di FYP. Karena nggak ada lagi kan, orang kan udah jarang kan. Maksudnya nggak kayak di Instagram yang di homepage kita tuh selalu ada yang kita follow. Tapi kalau di TikTok enggak kan, yang FYP aja istilahnya kan. Jadi makanya orang banyak berlomba kalau di TikTok kan. Tapi nggak akan lama. Kalau di Instagram bisa lama. Itu ini yang lanjut. Menetap di Instagram itu. Iya, yang menetap itu bisa lama. Jadi gitu. Kalau udah tanya seberapa penting ya. Iya. Terus menurut kakak itu siapa sih yang bertanggung jawab kalau algoritma salah dalam menampilkan penyajian berita yang relevan? Kira-kira yang bertanggung jawab itu siapa kira-kira? Sebenarnya balik lagi ya, karena ini kan algoritma itu sistem, jadi memang nggak ada yang pakemnya langsung untuk mengendalikan mereka. Jadi memang mereka dibuat dan akhirnya mereka mencari lagi. Kalau misalkan kita kayak AI sendiri kan sebenarnya mereka informasinya datanya dari mana sih? Mereka sebenarnya kan belajar lagi. Yang misalkan ada manusia, gak dikasih tahu apa-apa lah, tiba ini gue udah kamus nih, gue ada ini, gue pelajarin, nanti kalau udah selesai ada orang yang nanya, orang gitu, udah nanya apa sih dia bisa jawab, tapi ada beberapa hal yang nggak bisa dijawab dulu. Nanti akan dikaji lagi, kenapa nih orang nanya ini, apa sih mereka mencari ini dari pertanyaan ini, gitu. Jadi dia akan terus mendata terus sampai nih manusia ini mengalami kepuasan yang sudah cukup gitu. Nah kalau misalnya kita balik ke informasi, yang namanya informasi kan sebenarnya membuat bukan dari si algoritmanya, Orang itu sendiri. Gitu loh. Jadi wartawannya, jurnalisnya, reporternya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan dalam informasi, bukan salah si algoritmanya, tapi si pembuat beritanya. Iya, sebalik lagi ke yang membuatnya ya kak. Iya, gitu loh. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Ya kita sang pengguna harus lebih cermat lagi, memilih mana yang berita benar, fakta, aktual, mana yang berita hoax, gitu. Jadi kalau misalkan ditanya algoritma salah atau enggak nih, kalau misalkan nyari kasih informasi, bukan algoritma yang salah, tapi emang si pembuat beritanya yang salah, gitu. Terus kayak menurut kakak kapan sih algoritma itu bisa dianggap gagal gitu dalam penyajian berita? Oh misalnya penyajian berita itu gagal nih algoritmanya, menurut kakak tuh kapan ada? Kalau dibilang gagal atau enggaknya sih, balik lagi, kayaknya kalau misalkan bilang gagal, bukan gagal sih bahasanya, tapi nggak sampai gitu. Dan kalau di bahasa algoritma, kalau menurut saya sendiri ya, menurut pandangan saya sih, kalau misalkan algoritma salah, misalkan gue sebenarnya nggak suka ini loh, kenapa lo kasih gue ini, justru malah jadi data tambahan buat mereka data lagi. Oh ternyata pengguna gue bukan cuma suka ini loh, tapi nggak suka ini loh. Ya penyampaiannya gitu yang kurang tepat. Iya, jadi emang misalkan dia masih yang tadinya relevan semuanya, terus dia ngasih yang patah banget nih sebenarnya nggak suka gue nih, kenapa harus ada gitu ya kan. Nah saat pasti bilang, oh ini gue nggak suka nih, bisa di report kan, atau misalkan
di not interested kalau sekarang ada kan di Instagram mungkin tidak disukai kan gitu. Nanti kan pasti akan dibaca melalui banyak jadi dia nggak suka yang ini juga loh. Jadi dia tidak hanya menjata apa yang kita suka, tapi apa yang kita tidak sukai juga, untuk menghindari dari hal yang tadi gitu loh, kapan gagal atau enggaknya. Jadi mereka berusaha untuk tidak gagal gitu sebenarnya. Walaupun memang harus menggagalkan dulu, karena dia tahu dong kemana nih aku penggunaku nggak sukanya apa nih, yang nggak suka apa, udah aku coba kasih yang ini, padahal masih suka, yang ini masih suka, pas yang ini, oh ternyata nggak suka, oh berarti ini nggak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya kapan gagalnya, ya tergantung si algoritmanya membutuhkan dari informasi tersebut untuk kita menggunakannya. Lalu Kak, Kakak kan sebagai anggota LPM, biasanya tuh Kakak mencari berita dan informasi itu di bagaimana dan algoritma di Google serta media sosial itu mempengaruhi Kakak berarti bagaimana? Nah ini boleh mungkin dijawab sama itu saja ya. Tadi terkait dengan LPM ya. Jadi apa tanya? Kakak sebagai anggota LPM, Ya. biasanya mencari berita dan informasi itu bagaimana algoritma di Google serta media sosial mempengaruhi pemilihan Kakak berdua untuk bisa dikali berita. Ya sebagai anak LPM kan kita nggak lepas dari yang namanya riset ya. Jadi kan kita tuh riset B itu harus kita cari gitu, entah dari Google atau dari Instagram gitu. Dan sesuai dengan riset, dan itu kita kaji lagi. Nah, gimana tadi caranya biar apa tadi algoritmanya ya? Algoritma kita tuh bisa menyesuaikan dengan tren yang ada gitu, tren yang kayak misalkan nih orang lagi suka apa sih? Nah, kita bikin tren itu. Jadi apa yang orang itu suka, nah kita bikin misalkan lagi panas-panasnya nih pelantikan Prabowo misalkan ya. Nah, ini cocok nih kayaknya buat dijadiin berita nih. Dan kita tulis. Nah, karena kita tahu kan pasti ini berita bakal banyak nih yang apa lain atau mempengaruhi insight kita gitu loh. Nah itu. Jadi riset tuh kita benar-benar nggak boleh lepas lah. Entah itu dari sumber-sumber yang benar-benar mungkin dikira kita masih kurang terpercaya. Nah itu kita cari lagi, kita cari dari berbagai sumber yang orang-orang itu percaya gitu. Kayak misalkan contohnya itu ada dari berita Oke John, misalkan itu kan portal media berita yang udah ternama lah, yang udah masuk kategori MNC. Nah karena itu orang pasti percaya dong, karena namanya udah gede. Nah beda lagi kalau misalkan Blogspot kan buatan orang pribadi ya. Jadi opini dia itu dia masukin gitu loh. Mungkin ya dari sumbernya kurang, dari nama dia juga kurang besar. Nah pasti kan kita compare lagi tuh. Compare lagi, ini berita cocok nih sama sumbernya gitu. Ntar kita analisis lagi. Nah kalau misalkan cocok ya udah kita ambil. Nah kita koreksi lagi gitu. Kita koreksi menurut dari sumber yang kita cari. Jadi kita kemas berita itu dengan gaya bahasa yang baru atau informasi yang terbaru juga gitu. Jadi itu sih. Menurut Kakak, bagaimana solusi apabila data yang diterima oleh seorang jurnalis mengalami kurang ketepatan data dalam mengambil suatu isu atau sedang mewawancarai narasumber? Itu balik lagi kan bagaimana cara kita biar bahasanya teh mengkaji juga bisa menganalisis dari sumber-sumber yang kita teliti gitu loh. Jadi kan yang namanya proses pembuatan berita kita juga harus mencari sumber data primer sama sekunder. Nah, kalian pasti udah tahu kan, kalau primer itu data yang kita dapat langsung dari yang kita sendiri gitu. Kayak misalkan kita suruh bikin berita nih, kita misalkan berita A. Nah, kita kebetulan lagi ada di acara itu gitu loh. Nah, kita analisis beritanya ini, kita tulis beritanya bahas apa, isunya tentang apa, dan juga kalau perlu kita wawancara langsung gitu, karena kita datang langsung kan. Nah, sedangkan kalau berita sekunder, sumber sekunder, nah itu tuh kita cari lagi dari sumber-sumber yang lain. Misalkan dari media berita A pernah wawancarain ini nih berita yang kita tulis, toko-toko yang kita tulis itu. Nah, itu kita cari misal dari isu-isu yang tertera di situ atau mungkin dari pencapaian dia apa gitu. Jadi kita masukkan lagi gitu. Jadi buat
mengemas berita itu biar baru lagi gitu, biar orang tuh tahu nih, oh ternyata ini nih informasi yang gak gue dapat dari berita A, ternyata dapat di sini gitu. Dan itu bisa mempengaruhi insight kita gitu loh. Jadi orang, wah ternyata berita ini terpercaya ya di LPM nih, gue follow gitu. Nah gitu. Jadi fungsinya anak LPM yang gitu. Jadi kayak walaupun data tersebut memang kurang, tapi kan kita tahu nih kalau misalkan kita punya data primernya, kita punya data yang nggak dapat nih dari media-media lain gitu loh. Jadi itu kunci utama kita gitu. Jadi data primer itu emang kunci dari kita bisa ngemas berita yang baru, kita bisa mengalahkan berita-berita yang informasinya kurang gitu. Itu. Dan cari angle baru lah. Angle baru juga benar. Kak, bagaimana menurut kakak bisa mengatur algoritma di Instagram itu naik atau tidak naiknya gitu? Iya, cara biar naik gitu gitu ya? ya. Iya, kalau algoritma di Instagram. Kalau itu sebenarnya itu tugas dari editor ya. Kalau dari editor kan yang ngatur misalkan penulisan judulnya apa, kata-kata yang sering Menarik gitu. orang itu telusuri itu apa, misalkan berita soal A, oh ternyata kata-kata ini yang sering keluar gitu. Iya. Kan tugas editor ya. Nah, jadi gue bahas kalau dibahas dari caranya itu ya kita survei lagi atau cari sumber-sumber yang menurut saya tuh ini nih beritanya bakal trending nih kemungkinan. Nah, sumbernya dari mana? Dari Google Analytics. Nah, dari Google Analytics itu kita tuh bisa tahu nih tren-tren yang lagi viral apa, kata-kata yang lagi booming tuh apa gitu. Misalkan viral, kata viral tuh sebenarnya udah bisa mencakup keseluruhan. Jadi itu tuh tugas-tugas sebagai editor yang kita juga harus kuasain gitu loh. Bukan cuma editor doang, tapi semua anak LPM juga gitu. Jadi selain dari kita menguasai SEO-nya, SEO kan Search Engine Optimizer. Nah, kita juga harus bisa terapin penerapan SEO itu di berita yang kita bikin gitu, agar orang lain tahu nih, misalkan kata-kata yang booming tuh ada di bagian-bagian judul kita nih, udah kita tulis nih. Walaupun emang gak masuk paling teratas, tapi paling enggak berita kita tuh udah ada di listnya dia gitu loh. Wah ternyata ini berita ada nih di listnya orang-orang. Ternyata gue bisa nih masukin kata-kata yang booming atau yang lagi orang-orang cari gitu. Dan juga kalau misalkan di Instagram, ya kita analisis juga hashtag-hashtagnya. Hashtag-hashtag yang lagi ramai itu apa sih? Ya, misalkan hashtag A, hashtag B, oh ternyata ramai nih, yaudah pakai aja gitu. Tapi ya balik lagi itu kita harus menyelesaikan dengan segmentasi. Kalau misalkan berita yang kita bikin itu berdasarkan segmentasi politik, ya udah kita cari semua hashtag yang politik. Kalau misalkan media-media berita lagi boomingnya apa tuh yang Raffi Ahmad nah dia udah kita tulis Raffi Ahmad pasti ada banyak gitu. Dan juga orang tahu nih, oh ternyata LPM juga bahas ini ya, akhirnya dia lihat lagi nih di LPM tuh apa aja sih, gitu. Itu berarti kayak balik lagi editornya tuh harus pinter-pinternya. Nah makanya kita nggak cuma editor doang sih sebenarnya, kita juga pasti bakal semuanya harus bisa gitu. Karena ya itu kepake banget gitu. Kalau misalkan kita jadi entah jurnalis atau reporter dan sebagainya macam, SEO itu pemahaman yang benar-benar dasar gitu buat para jurnalistik. Jadi kita tuh emang udah harus benar-benar bisa istilahnya di luar kepala lah. Kalau misalkan cari kata-kata yang viral, yang tinggi, gitu. Jadi kayak misalnya kita dituntut untuk up to date. Up to date benar. Karena kan memang kita kalau misalkan ngomongin algoritma di website, itu kan dia menggunakan SEO yang tadi sudah dijelaskan, Search Engine Optimizer. Jadi memang kenapa sih adanya SEO? Biar nanti kalau misalkan di pencarian itu bisa munculkan ke atas, atau misalnya muncul di beberapa list yang setelahnya gitu loh. Nah, kenapa adanya kayak gitu juga? Karena memang kalau di media online, media digital di website itu ya, masuk ke online ya, media online itu kan memang dia ini dulu-duluan, cepet-cepetan. Iya betul. Nggak boleh Terlebih lagi kan, kalau seorang jurnalis itu acara ini lagi jalan, lagi berlangsung, kita udah harus
Kalau disediakan apa? Iya. Itu tuntutan buat anak jurnalistik lah gitu rasanya. Jadi memang kalau misalkan untuk adanya SEO, ya itu tuh bisa di atas. Jadi kalau bisa memang bukan kita yang nyari lagi, tapi kita yang bikin kata viral itu, gitu loh. Jadi kalau misalkan kita nyari buat kata viral, kelamaan gitu. Jadi misalnya gitu. Walaupun memang kalau misalkan kita ngomongin di berita yang umum lah gitu, itu nggak masalah sebenarnya sih memang, karena kan memang bukan kayak sekunder lah ya. Iya, sekunder. Bener sekunder kan kita juga nggak bisa langsung kalau ini enggak dong, karena kan kita harus cari dulu kayak gimana. Iya. Kalau misalnya minat, silakan langsung cepet-cepetan. Gimana sih itu sih? Tapi kalau kayak dari kakak sendiri itu kan itu LPM gitu anggota. Kalau penyajian beritanya itu algoritma paling tinggi itu di Instagram atau di website gitu? Kalau dari Kalau LPM algoritma yang saat ini benar-benar kita dapat karena emang website kita masih baru ya. Waktu itu kan kita dulu masih pakai WordPress, jadi kurang dalam segi insight atau penelusurannya, jadi orang-orang tuh kurang paham gitu. Jadi kita waktu itu sempat mau bikin, cuma terkendala karena dana. Jadi akhirnya kita mutusin buat fokus di Instagram. Nah, insight yang paling sering kita dapat tuh saat kita lagi bahas berita demo. Karena kan mahasiswa banyak banget nih, keluhan mahasiswa, keluhan A, keluhan B dari ini aturannya nggak jelas dan sebagainya macam, kan protes tuh. Nah itu akhirnya kita bikin beritanya dan yang banyak gitu. Orang-orang tuh pada penasaran, oh ini demo bahas apa sih, kita tulis. Kan kita sebagai jurnalis, kita juga harus bisa gitu ke garda depan daripada demo itu gitu. Karena itu sumber informasi kita kan di sana. Jadi omongan dari rektor dan warik itu tuh kita tangkap, kita bedah gitu. Ini bahas apa sih, ternyata nyambung ke pasal ini gitu. Nah itu, jadi insight yang benar-benar kita dapat itu ya pas lagi bahas demo, dan juga pas lagi bahas mungkin seminar juga pernah, dan acara-acara lain, tapi yang paling sering itu demo. Jadi emang sebenarnya kalau misalnya di LPM kita ini, keseluruhan mayoritas kita itu untuk itu berita seputar kampus. Jadi untuk saat ini memang masih belum kita lebarkan lah, masih terfokuskan di kampus gitu kan, karena memang kita juga masih baru juga, masih belajar juga gitu loh. Dan kalau misalkan ditanya insight yang paling tinggi, memang kemarin permasalahan itu lah ya. Tapi di sini kita bukan berarti menjadi musuh, bukan menjadi musuh dari si kampus. Tapi kita memang menyampaikan informasi gitu loh. Dan kita juga selain membuat berita atau menginformasikan tentang kejadian yang ada di kampus kita juga memberikan statement juga untuk memberikan bukan ya. Jadi bahasa ada terlalu eksplisit nih, jadi agak dibahas kata bahasa itu lebih dulu. Jadi kita juga harus kasih juga ruang lah buat mereka berstatement. Kenapa nih sampai ada kok murid-murid nggak kayak gini nih, kok ada sampai protes keras ini gitu. Jadi kita akan tanya juga seperti apa nih Pak, kok apa sih yang bikin menurut Bapak gimana ini? Kita kasih ruang juga gitu loh. Atau misalkan pertanyaan-pertanyaan dari si mahasiswa ini kita coba sampaikan langsung gitu loh, biar langsung dapat jawabannya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kembali gitu. Jadi memang kalau misalkan ditanya kita ke mana nih, cover ke siapa kita? Oh kita ke cover untuk menjadi fakta gitu. Kita nggak cover faktanya, fakta yang ada di lapangan seperti apa. Ya udah, mau itu mau bagus mau jelek, ya kita harus menjadi faktanya. Iya gitu. Sesuai faktanya. Bukan berarti kita ngejelekin si ini, ngejelekin itu, mengada-ngadakan. Enggak, tapi memang kita melihatkan harus kayak situasi yang ada di sini. Harus seperti ini gitu. Dan itu memang kalau misalkan di jurnalistik sendiri kan memang ada kode etiknya sendiri, kode etik jurnalistik. Dan di situ juga kita menjadi payungnya seperti itu, payung hukumnya gitu. Dan bukan kita asal-asal main, tapi ini begini. Jadi emang kita ada faktanya juga gitu, aktualisasinya juga kita cari gitu.
Itu sih maksudnya. Jadi intinya mah jadi jurnalis itu tanggung jawabnya besar juga gitu. Iya. Karena ya kita juga antara berkemungkinan menyajikan berita yang benar-benar mengarahkan isu atau mengarahkan ke hal-hal yang positif gitu loh. Iya. Jadi payungnya itu ada di kita gitu. Jadi kita mau ngarahin ke angin A, ya udah orang-orang pasti bakal ngikut gitu. Iya. Jadi kado tertepat. Iya. Gitu. Oke Kak, bagaimana menurut Kakak melihat kolaborasi teknologi media sosial di Instagram, juga Google dan jurnalis dalam membuat laporan berita yang lebih cepat dan efisien? Menurut saya sih benar-benar sangat efektif ya, karena emang jurnalistik sekarang kan sangat tergantung dengan teknologi ya. Iya. Kalau zaman dulu kan kita masih pakai cetak, cuma mengandalkan dari kita ada acara ini nih, yaudah kita harus datang gitu loh. Sedangkan kalau sekarang kan kita nggak harus datang gitu. Kita coba cek sumber-sumber sekundernya gitu. Kalau misalkan kita nemu nih sumber yang kata yang sumber A ditulis sama berita A, sumber B ditulis sama media B gitu loh. Nah itu kita sambungin gitu loh. Nah, kita bikin angle atau berita yang baru, yang masih segar gitu. Kalau misalkan kita kalau zaman dulu ya itu kita harus datang dulu, belum lagi kita harus benar-benar nyodorin tangan kita ke narasumber gitu. Itu kan susah tuh, pasti bakal banyak kendala-kendala kan ya. Kalau sekarang kan udah efisien banget gitu loh. Bahkan kita bisa membuat berita tuh ya dengan cara duduk di rumah doang udah. Bahkan acara-acara resmi pun juga sering ditampilkan di YouTube atau misalkan di Zoom atau Google Meet, pasti kan banyak nih. Nah itu kita udah gampang tuh dengan pemanfaatan teknologi itu sangat berpengaruh dengan jurnalistik gitu, karena juga mempengaruhi kecepatan juga. Jadi selama ada teknologi itu pasti kita bisa menjangkau ke semuanya gitu. Kalau dulu kan media cetak nih, kita bikin berita terus dicetak ke media-media koran. Nah itu tuh prosesnya kan lama, iya panjang, dan itu ada proses penyebarannya itu juga lama gitu, karena nunggu orang-orang beli lah, nunggu orang-orang biasa orang kata kalau di luar negeri teh lempar koran. Nah itu kan lama tuh, masih harus nunggu 1 hari lah paling tidak tuh. Jadi berita ini dibuat, besoknya langsung dikirim gitu loh. Nah kalau sekarang kan enggak, bahkan selama 1 detik aja udah ada beritanya gitu. Bahkan beritanya belum acaranya belum mulai udah ada beritanya gitu. Pasti udah tersebar gitu, gampang tersebar. Jadi teknologi itu benar-benar mempengaruhi banget kualitas daripada jurnalistik itu gitu. Oke, makasih ya Kak sebelumnya udah mau jawabin pertanyaan-pertanyaan. Mungkin cukup segitu aja Kak wawancaranya ya. Kayaknya masih banget sih. Terima kasih banyak udah. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih kembali udah mempercayai kita untuk bahas ini. Kita menyampaikan apa yang kita tahu gitu. Mungkin dari orang-orang, pendapat orang-orang ada yang beda, kita juga mohon maaf gitu. Tapi ini ya kita bisa menyampaikan aspirasi kita gitu. Kita Pemahaman kita. pemahaman kita yang udah kita pelajarin. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Terus Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Arumi dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2024 dan saya di sini bersama rekan saya Citra Aulia dari Ilmu Komunikasi tahun 2024 dan di sini juga saya bersama kakak narasumber. Silahkan perkenalkan. Oke, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tubagus Naufal dan saat ini saya menjadi anggota Lembaga Pers Mahasiswa Unsika. Oke, baik. Jadi Kak, di sini kita mau nanya tentang algoritma jurnalistik nih Kak. Boleh. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama. Jadi kita tuh mau nanya apa sih yang Kakak tahu atau pahami tentang algoritma jurnalistik ini dan seperti apa peranannya dalam dunia media sosial? Oke, setahu gue aja berarti ya. Kalau misalkan ngomongin soal algoritma itu kan berarti kan emang sistem yang ngatur gimana media sosial ini bekerja. Iya. Gitu. Informasi-informasi yang didapetin yang bisa kita lihat di media sosial tuh biasanya diatur dari algoritma. Dan algoritma itu disusun berdasarkan apa yang paling relate dengan kita, apa yang sering kita lihat, apa yang pengen kita tahu, dan apa yang orang lain juga sedang rame
dibicarain gitu, misalkan informasi-informasi perihal bencana atau informasi-informasi lainnya yang sering dibicarain sama orang-orang tuh biasa diatur sama algoritma, dan itu yang biasa kita konsumsi di media sosial gitu. Berarti emang yang lagi tren gitu bisa jadi ya? Ya, bisa jadi yang lagi tren atau yang bakal tren juga bisa mungkin. Oke. Jadi terus di sini juga sebenarnya apa dampak algoritma jurnalistik dalam media sosial Google dan Instagram sih menurut kakak? Dampak Ya, dari betul. algoritma. Tentunya dampaknya sangat besar ya untuk sekarang gitu. Karena media sosial ini juga pure 100% diatur sama algoritma gitu. Jadi untuk kita gitu sebagai konsumen media sosial, kadang buat ngedapetin informasi itu diatur sama algoritma. Jadi informasi apa yang kita terima ya itu tadi balik lagi sih ke pemahaman gue soal algoritma ya, itu jadinya informasinya diatur sama algoritma. Jadi betapa pentingnya algoritma ya, menurut gue penting banget buat ngatur informasi yang kita konsumsi. Tapi juga perlu digarisbawahi kalau misalkan algoritma kalau misalkan algoritma itu juga nggak 100% bisa kita konsumsi mentah-mentah aja gitu. Kadang ada informasi-informasi yang justru kita harus gali lebih dalam gitu. Karena ya kan algoritma itu nyusun cuman apa sih yang lagi rame dibicarain. Udah itu informasi itu aja yang kita dapetin. Sedangkan buat nyari kebenaran justru kita harus menguji kebenaran itu dengan cari informasi-informasi lain dari arus lain gitu. Kalau misalkan algoritma kan berarti itu ada di arus utama tuh, cuma di atas doang. Sedangkan ada informasi-informasi yang harus digali dan itu ada di arus lain, dan itu yang harus kita cari juga gitu. Nggak cuman tok mentah kita konsumsi informasi yang ada di atas aja, tapi harus sampai ke bawah-bawah juga tuh. Lalu mengapa algoritma sangatlah penting dalam media sosial tersebut? Mengapa algoritma sangatlah penting? Iya. Tentu yang pertama buat ngebantu kita buat nyari tahu sebenarnya apa sih yang lagi dibicarain sama orang-orang gitu. Terus selain itu juga bisa memfilter dan nggak mempersulit orang-orang buat setidaknya memiliki literasi yang baik gitu. Karena nggak bisa dipungkiri kalau misalkan algoritma juga membantu literasi itu justru membaik gitu. Karena kayak TikTok, mungkin Instagram, banyak informasi-informasi yang kita dapetin dari media sosial itu dibantu sama algoritma gitu. Udah itu sih. Terus siapa sih Kak sebenarnya yang bertanggung jawab jika algoritma salah dalam menampilkan penyajian berita yang relevan? Siapa yang sebenarnya salah? Sebenarnya kayaknya justru nggak ada yang salah deh, karena itu realita yang terjadi. Kalau misalkan algoritma yang kita terima sekarang, informasi-informasi yang kita terima sekarang itu juga yang relate sama kita. Jadi yang nentuin algoritma itu kan kita sendiri juga ya. Jadi mau salah mau bener kayaknya nggak ada, karena itu pure algoritma ini relate atau enggak gitu sama kita pribadi gitu. Nah itu juga sebenarnya kekurangan dari algoritma, dia bukan nggak bisa ya, mungkin belum bisa buat ngasih informasi-informasi lain yang ada di arus bawah. Jadi pure mereka ngasih yang ada di arus utama aja. Mereka ngasih informasi yang jadi pembicaraan aja, sedangkan banyak informasi-informasi yang harusnya kita terima tuh dari arus bawah. Itu justru malah kayaknya informasi arus bawah itu yang mungkin benar dan mungkin bisa diuji gitu. Dan penting juga sebenarnya sebagai konsumen terus menguji kebenaran itu, karena kebenaran yang baik adalah kebenaran yang bisa diuji gitu. Terus sebenarnya kapan sebuah algoritma bisa dianggap gagal atau tidak berhasil? Kapan semua algoritma bisa dianggap gagal? Iya. Oke. Kalau ngomongin soal itu, mungkin gue bukan orang yang berkompeten buat ngebahas itu secara spesifik ya. Karena gue juga cuma sebagai konsumen, pemakai media sosial aja. Gitu. Tapi kalau misalkan gue pribadi, gue nggak dapetin informasi yang kayaknya nggak relate sama gue, itu kayaknya salah satu kegagalan algoritma, bukan kegagalan ya, tapi kayak error dari algoritmanya gitu. Jadi kayaknya harusnya yang ini tuh bukan diterima buat gue, tapi buat orang lain, tapi dapetnya di gue gitu mungkin. Kayak gitu sih kayaknya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin boleh untuk Citra. Gantian.
pertanyaan selanjutnya, di mana kakak sebagai anggota LPM biasanya mencari berita dan informasi? Juga bagaimana algoritma di Google serta media sosial mempengaruhi pemilihan dalam mencari berita? Oke, di mana gue nyari informasi? Ya. Sebagai wartawan dari lembaga pers mahasiswa, biasanya gue nyari informasi ya tentu dari utamanya adalah dari narasumber. Jadi sosok perorangan itu adalah narasumber penting gitu. Jadi kalau misalkan gue butuh informasi mengenai keuangan, ya gue wawancara biro umum atau Warek 2 bagian keuangan gitu. Atau mau ke mahasiswaan ya gue ke Warek 3 gitu. Dan informasi-informasi lain yang gue dapetin dari media sosial atau internet itu jadi informasi tambahan dan nggak jadi informasi utama gitu. Jadi gue tetap utama nyari informasi dari narasumber gitu, dan informasi dari internet tuh ya itu second choice lah. Kalau misalkan memang ada informasi yang kurang baru gue cari di internet gitu. Dan seberapa penting algoritma dalam menentukan berita ya gitu. Kalau misalkan kita nyari isu atau pengen bikin berita yang hype atau pengen banyak engagementnya, mungkin ya nyari beritanya dari omongan-omongan orang gitu. Apa sih yang lagi dibahas sama mahasiswa-mahasiswa Unsika gitu khususnya. Tapi kalau misalkan gue pribadi atau mungkin LPM juga, kita sebenarnya jarang buat ngikutin itu gitu. Jadi buat nentuin isu, kadang isu itu pure dari LPM gitu. Jadi kita mau bikin berita apa ya dari kita sendiri gitu. Kita mau bikin ini dan gak tergantung sama algoritma tadi gitu. Mungkin bisa aja kita bikin berita yang sesuai yang lagi dibahas, lagi rame dibahas gitu. Tapi kadang juga penting buat bikin berita yang justru orang lain gak bicarain gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana solusi apabila data yang diterima oleh jurnalis mengalami kurang ketepatan data dalam mengambil suatu isu atau ketika sedang mewawancarai narasumber? Kalau kurang ketepatan data ya, kalau misalkan kurang ketepatan data, tentu itu jadi masalah besar ya, karena data dan fakta itu adalah salah satu senjata utama dari wartawan. Kalau misalkan mau wawancara itu udah menurut gue udah fatal banget. Tapi kalau misalkan emang terjadi kekurangan data tadi, biasanya dilakukan wawancara ulang ke narasumbernya, dan enggak saat itu juga gitu. Pun kalau misalkan narasumbernya kayaknya data kamu salah nih pakainya, yaudah kita tanyain aja lalu data yang benar yang mana ke narasumbernya gitu. Dan kalau misalkan emang ternyata ada kekeliruan setelah wawancara dilakukan, itu kita lakuin wawancara ulang sesuai sama data baru yang kita terima tuh. Oke. Selanjutnya, bagaimana caranya menurut kakak mengatur algoritma di Instagram agar naik atau cepat naik? Oke, sebagai wartawan kalau mau cepet naik ya tentu ngebahas yang lagi hype gitu, yang lagi diomongin sama orang-orang gitu. Dan di dalam dunia jurnalisme itu ada namanya news value kan. News value ada 9 tuh, ada 9 nilai berita. Jadi kita bikin berita sesuai sama news value itu. Dan kalau misalkan di Unsika sendiri, memang yang paling banyak mendapatkan engagement lebih itu ada berita-berita yang terdapat unsur konfliknya gitu. Dan ada istilah juga kan kalau misalkan bad news is a good news. Jadi berita buruk tuh ya justru itu berita baik buat kita, karena itu yang dapat engagement lebih dan orang-orang justru lebih banyak merhatiin soal itu gitu. Siapa sih yang nggak suka konflik, siapa nggak suka gosip di Indonesia kan? Bagaimana kakak melihat kolaborasi teknologi media sosial Instagram, Google, dan jurnalis dalam membuat suatu laporan berita yang lebih cepat dan efisien? Oke. Kolaborasi antara media sosial berarti ya sama kerja-kerja jurnalis. Penting banget karena salah satu fungsi dari seorang jurnalis kan itu ya menyebarkan informasi, dan penyebaran informasi itu sangat dipengaruhi dan dibantu sama peran media sosial, karena emang sifatnya cepat kan. Kita ngupload di media sosial, di Instagram, di Twitter atau di Google gitu ya, langsung dapat bisa diterima sama orang banyak gitu. Bahkan bukan cuma di Unsika aja, tapi orang-orang luas pun bisa dapetin informasi-informasi itu. Dan media sosial kan juga salah satu media, kalau dalam media jurnalistik, media sosial itu kan termasuk ke generasi ketiga setelah media cetak sama media elektronik. Jadi generasi ketiganya itu media sosial gitu yang dibantu sama internet. Dan keunggulan dari internet ya penyebarannya cepat gitu. Orang tuh bisa dapetin informasi
secara meluas gitu. Jadi dari satu orang ke banyak orang gitu, one to many. Sedangkan kalau media cetak kan kadang kita harus beli dulu, kita harus ke toko buku atau misalkan ke toko koran dengan kita beli gitu. Terus kalau misalkan zaman sekarang siapa yang nonton televisi, siapa yang dengar radio gitu kan udah nggak ada ya. Dan media sosial sangat membantu itu buat nyebarin informasi biar lebih cepat. Baik, mungkin pertanyaan dari kita itu aja Kak. Mungkin kita cukupkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Kak. Kalau beda itu review dia bawa ini dari kita apa itu merah-merah ini orange kan ada di depan saya hai di sana dia nengok